Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 3. Ya, ini adalah tema 2, edisi revisi 2018. Buku tematik terpadu ya. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan mulai dari subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Wah, ini terlihat dari covernya ini ada buah apel, ada apa ini tomat, ada bunga. Sangat besar manfaat tumbuhan itu ya. Ya, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke, kita akan bahas. Wah, what is this? This is butterfly. Butterfly duck. This is cat. This is bird. What else we have here? This is cock, ayam jantan, sheep, kambing, chicken, ya. Kalau ayam betina itu hen, ya, hen. This is cock, this is hen. All of these are the chicken. Chicken itu ayam. Tuhan menciptakan ragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, banyak sekali. Bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Banyak ya. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita, semua makhluk hidup akan punah. Karena tumbuhan itu bukan hanya sumber makanan, tapi sumber oksigen juga. Bayangkan kalau nggak ada oksigen, kita nggak bisa bernafas, gitu loh. Pembelajaran 1, ayo membaca. Dayu senang membaca, sama Pak Ali juga senang membaca. Kalian senang kan membaca? Apalagi dongeng ini ya. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Mari kita baca sama-sama. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Ia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi ia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Anak laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk istirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahatlah. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel itu. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, pohon apel yang tulus ya. Sejak kecil bermain, besar memberikan cabangnya. Ketika tua memberikan batangnya untuk disandari. Siapa teman pohon apel? Anak laki-laki. Di sini tidak ada namanya ya. Anak laki-laki gitu aja. Seorang anak laki-laki. Ya, di sini juga anak laki-laki juga disebutnya. Anak laki-laki temannya. Anak laki-laki. Apakah yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Senang. Dia merasa senang atau bahagia. Bahagia itu levelnya lebih tinggi daripada senang. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Dia memberikan buahnya.
buahnya, ya, saat dia kecil memberikan buahnya, ya. Pohon itu senang bermain bersamanya, ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel, ada seorang laki-laki bermain di sekitar pohon. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Ya, waktu berlalu ya, tidak disebutkan ya. Yang disebutkan di sini adalah memberikan ya buahnya, cabangnya, bahkan pohonnya ya, intinya semuanya ya. Dia apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Dia memberikan buahnya tentu saja ya, di situ tidak disebutkan, tapi ada di gambarnya. Dia memberikan buahnya, rantingnya, ya, untuk dibuat rumah, dan batang-batangnya untuk bersandar. Ya, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya, dia memberikan buahnya, ranting, dan batangnya gitu aja, dan batangnya. Lebih lengkapnya kalau kalian mau lengkap, buahnya untuk dimakan, rantingnya untuk jadikan rumah, dan batangnya untuk bersandar. Ya, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena ditinggal pergi, ya. Kita lihat di sini di ceritanya, ya, waktu berlalu laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Sebentar, di mana yang ditinggal pergi? Pohon itu juga senang bersamanya. Waktu berlalu anak laki-laki tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Ya, dia berarti ada kalimat datang kembali berarti tinggal pergi cukup lama ya. Pohon apel menyambutnya dengan gembira, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Kemudian jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang. Pohon apel senang melihat temannya, tapi tidak pernah kembali sejak saat itu. Ini tidak pernah kembali merasa kesepian dan sedih. Jadi 2 kali dia kesepian dan sedih ya dari ceritanya. Ya, jadi dia kesepian dan sedih itu saat ditinggal. Ya, karena ditinggal pergi. Ya, pada intinya. Di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Nah, menangisnya menangis bahagia. Apa yang di sini lihat? Pohon apel menangis bahagia. Akhirnya mereka bersama lagi karena dia menangis bahagia karena bisa bersama lagi. Pohon apel menangis bahagia karena bisa bersama lagi. Bisa bersama lagi. Nah, setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Nah, ini Dayu. Rencananya ia akan gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Dia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkannya daun di kotak seperti ini. Yang satu 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesininya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dikali 7 35 ya. Ya, kita ngeceknya gitu. 5 dikali 7 adalah 35. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Seperti itu yang ngeceknya. Jadi ini di sini 5, kesininya 7 dikalikan 35. Kalau ininya kesininya 5, kesininya 3 dikalikan 15. Ya. Nah, kemudian kalau dijumlahkan 35 ditambah 15, ya, ditambahkan 5 tambah 5 adalah 10, 0 nyimpan 1. Ya, 1 tambah 3 4, 4 tambah 1 adalah 5. Semuanya adalah 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun. Ya. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah daun jumlahnya sama? Tetap saja 15 tambah 35,
15 tambah 35, ya tetap 5 tambah 5, ini tadi 15-nya di bawah ya, sekarang di atas. 5 tambah 5 adalah 10, 0 nyimpen 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, tetap 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Ya, artinya 35 tambah 15 sama dengan 50, 15 tambah 35 juga 50. Ini artinya memiliki sifat komutatif penjumlahan. Komutatif penjumlahan. Jadi 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35, dibolak-balik, dibalik bolak sama saja. Kita bisa mencoba penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930, ya, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 3, 5, 9 tambah 1, 10, ya, ada 1050. Coba kita balik. 930 tambah 120, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 2, 5, 9 tambah 1, 10, tetap sama, ya, 1050, ya. Kerjakan latihan berikut, ya. 200 tambah 350, 200 tambah 350 sama dengan 055, 550. Kalau dibalik, 350 ditambah 200 sama dengan 055, sama 550. Artinya 200 ditambah 350 sama dengan 350 tambah 200. Lagi, kita harus banyak berlatih biar semakin pandai. 500 ditambah 220, ditambah ini 0, ini 2, di sini 7. Kalau 220 ditambah 500, ini 0, di sini 2, di sini 7, sama 720. Ini juga 720, jadi 500 tambah 220 sama dengan 220 tambah 500, hasilnya 720. Lagi, latihan lagi. Sekarang saya pakai warna biru biar warna-warni. 470 ditambah 510. Ini 0, ini 8, ini 9. Tapi kalau dibalik, 510 ditambah 470. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 7 adalah 8. 5 tambah 4 adalah 9, sama 980. Ini juga 980. Artinya 470 ditambah 510 sama dengan 510 tambah 470 sama dengan 980. Sama, bersifat komutatif juga. Kita pakai warna lain biar tidak bosan. Sekarang hijau. Ya, di sini kita punya 400 ditambah 430. Ya, 038. Coba 430 ditambah 400. Ya, di sini 038 sama 830. Artinya apa? 400 tambah 430 sama dengan 430 tambah 400. Ya, lagi kita kembali gunakan warna merah. 480 ditambah 605, 0, 8, 10. Coba 605 ditambah 480, 5 tambah 0, 5. Ini ada tanda tambahnya ya. 0 tambah 8, 8, 6 tambah 4, 10. Loh, kok beda? Wah, 0 tambah 8-nya harus 5. Lah, sama ternyata 1085, 1085. Ya. Nah, di sini berarti artinya 480 ditambah 605 sama dengan 605 tambah 480, ya, sama dengan 1085. Dibolak-balik, dibalik bolak sama saja ternyata. Ayo bernyanyi. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Wah, lagunya naik-naik ke puncak gunung bisa aja. Oh, beda ya. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Mari kita nyanyikan lagu cemara. Saya ambilkan dulu ya. Nah, kita bernyanyi pakai gitar. Saya dulu yang nyanyi, kalian
dengarkan dulu, nanti yang kedua kita nyanyi sama-sama. Cemara pohon ramping, daunnya lurus langsing, bergerak-gerak kian kemari, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Oh gitu loh. Coba ya sekali lagi. Cemara pohon ramping, daunnya lurus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ya, baris yang kedua dibaca lagi ya. Sama ya. Pertama baris yang pertama, habis itu baris yang kedua. Ya. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Lagi terdesit di telingaku sebuah lagu merdu. Gitu memang ya. Kita nyanyi sama-sama sekarang. Atau saya contohkan dari awal sampai akhir ya, karena saya sendiri masih ingat-ingat gimana. Cemara pohon ramping, daunnya lurus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, gitu loh. Sekarang kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Cemara pohon ramping, daunnya lurus langsing. Keliru ya. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Cemara pohon ramping, daunnya lurus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, bergerak, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Gitu loh. Sekali lagi. Enak ternyata. Cemara pohon ramping, daunnya lurus langsing, bergerak-gerak di telingaku seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Sekali lagi. Cemara pohon ramping, daunnya lurus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Asik. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Oke. Enak ternyata. Kita nyanyikan tanpa gitar. Cemara pohon ramping, daunnya lurus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika
angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Akhirnya bisa menyanyikan. Kita lanjutkan lagi. Orang tua memberikan manfaat salah satu tanaman yang ada di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Ini, Edo dan Siti. Di sini ada Edo, Siti, Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Ya. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Pengembara dan sebuah pohon, pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat istirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata pada teman seperjalanannya, Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Ya. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nggak ada tertawanya ya. Oke. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Bagaimana? Ya, ceritakan pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Pesan yang ingin disampaikan adalah semua ciptaan Tuhan itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ya, termasuk pohon. Walau tidak berbuah, daunnya menghasilkan oksigen. Menyejukkan udara. Akarnya bisa menahan erosi, menyimpan air tanah. Kalau tidak ada ini, air tanahnya hilang. Membantu menyimpan air tanah lebih lengkapnya. Batang. Walaupun tidak ada buahnya, batang untuk bahan bangunan. Atau tempat tinggal hewan dan tumbuhan lain. Banyak. Seperti apa tumbuhan yang hinggap di tumbuhan lain? Seperti tumbuhan merambat, terus dia tempat tinggal untuk anggrek, macam-macam. Bukannya tidak berguna. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Ayo simak dialog berikut. Habis cerita ada dialog. Beni, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur.
Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Untuk apa kita terima kasih diucapkan? Untuk mewujudkan rasa syukur sebagai perwujudan rasa syukur. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Ya, yang dirasakan hati menjadi lebih tenang. Lebih tenang. Ya, dan orang juga akan senang. Akan senang mendengarnya. Ya, tulislah 2 pengalamanmu ketika berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Setelah bilang terima kasih, setelah terima kasih, setelah dibantu mengambil sesuatu. Misalnya waktu makan, sambilnya jauh, terus ada yang ngambilkan, terima kasih. Ya, setelah dibantu mengambil sesuatu, setelah diberi sesuatu, ya, diberi sesuatu. Misalnya uang saku, ya. Setelah dikasih uang saku, bilang terima kasih ayah, terima kasih ibu, ya. Terus apa lagi? Berterima kasih pada sama manusia itu setelah apa? Setelah misalnya dibukakan pintu. Misalnya kita ke minimarket terus ada seseorang yang membukakan pintu, kita terima kasih, ya. Nah, berikutnya apa lagi? Kita terima kasih pada manusia setelah menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, misalnya kita jual sesuatu dibayar, terima kasih, kembali beli lagi di sini ya. Seperti itu kan, pernah dengar kan? Nah, kita kan kadang jualan sesuatu juga atau memberikan sesuatu. Setelah dibantu sudah, menerima pembayaran sudah, terima kasih. Setelah diberi sesuatu, ya, terima kasih juga saat diberi jalan, ya, diberi jalan. Saat jalannya sempit, terus tiba-tiba ada orang minggir, terima kasih, kan gitu ya, saat diberi jalan. Pokoknya kita harus sering-sering bilang terima kasih saat mendapatkan sesuatu dari orang, entah itu barang, entah itu jasa, entah itu bantuan, ya. Nah, wah ini masih kelanjutannya ya. Nah ini untuk kalian sendiri, coba diskusikan apa terima kasih lain yang bisa kalian pikirkan. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang banyak mengandung oksigen. Kita harus berterima kasih pada Tuhan karena telah menciptakan tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Itu namanya bersyukur. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Ya. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar.
Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Ya, dengan demikian otot tidak kaku dan peredaran darah jadi lancar. Lakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti gambar berikut ini. Badan berdiri tegak. Ya, kepalkan kedua tangan diletakkan di pinggang. Ya, putarlah badan ke kiri dan ke kanan. Ya, gini ya, badan akan menjadi lebih sehat. Ya, terus gerakan-gerakan olahraga seperti ini lakukan tiap hari. Kalian akan merasa badannya lebih sehat, lebih kuat ya. Mensana in corpore sano. Badannya sehat, pikiran juga sehat, ya jiwa sehat. Ya, mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Putarlah badan ke arah bawah membungkuk badan. Ya. Gerakan-gerakan olahraga 1, 2, 3, 4. Liukkan ke depan, ke belakang. Ya, gitu ya, melentingkan badan. Ya, putar kiri kanan. Seperti senam kesegaran jasmani ya gerakannya. Ya, kegiatan bersama orang tua siswa menceritakan dongeng yang didengar di kelas kepada orang tua dan menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut. Ada dongeng tentang pohon apel dan pohon besar dan dua pengembara. Videonya cukup sampai di sini dulu. Untuk kelanjutannya linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silakan dicari ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.